Assalamualaikum Bu Ses. Waalaikumsalam Bu Des. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Des bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ses. Saya sangat bersyukur sekali kita bisa berjumpa di ruangan ini pada hari ini ya Bu ya. Saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Ketika Ibu melakukan pembelajaran nanti, saya akan melakukan observasi. Apakah Ibu bersedia, Bu? Insya Allah bersedia Bang. Ibu Sesmi di kelas 6 ya, Bu ya? Iya. Baiklah Bu Sesmi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ketika kita observasi di kelas nanti, Bu? Saya akan melakukan observasinya kepada Ibu nanti saat proses pembelajaran ini. Semoga dengan observasi itu Ibu lebih percaya diri lagi dan dengan segala persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk tampil besok. Kira-kira begitu ya Bu Sesmi? Oke, rencana insya Allah ini penyerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Matematika. Baiklah Bu Sesmi, semoga observasi kita berjalan dengan lancar dan semua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai tercapai semuanya. Lalu apa saja persiapan yang Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran besok? Ajar, media barangkali, sampai ke asesmennya. Bagus. Ibu sudah mempersiapkan modul ajarnya, alat peraganya ya Bu ya, dan media ajarnya. Lalu strategi apa yang Ibu gunakan agar bisa membantu siswa memahami materi yang akan Ibu sampaikan? Melalui berbagai metode pembelajaran, salah satunya dengan permainan interaktif, kemudian problem solving barangkali, juga masalah dengan siswa menyelesaikan secara kelompok. Wah, saya rasa ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana nanti keriuhan siswa-siswa Ibu dengan strategi yang sudah Ibu rancang ini. Lalu bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap materi ini? Pertama mungkin dalam kegiatan pembelajaran kita berikan soal-soal latihan siswa dengan menyelesaikannya, kemudian terakhir melalui asesmen formatifnya. Baiklah Bu Sesmi, apakah ada hal-hal yang Ibu khawatirkan nih dalam proses pembelajaran ini terhadap siswa-siswa Ibu? Nanti ketika belajar kelompok, siswa yang agak lambat, mereka mungkin tidak akan aktif belajar. Iya ya. Tapi ya Ibu jangan khawatir. Saya yakin Ibu dapat mengatasi semua hal-hal yang Ibu khawatirkan tersebut dan siswa Ibu bisa memahami konsep-konsep yang sudah Ibu ajarkan. Setelah Bu Sesmi, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana perkembangan yang akan Ibu capai di saat pembelajaran di kelas ini nanti? Perkembangan yang ingin kami capai akan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapannya. Baiklah, nanti berarti Ibu akan membagi siswa beberapa kelompok ya Bu ya. Rencana yang Ibu rancang itu sudah bagus sekali ya Bu Sesminya, dan dengan persiapan yang sudah Ibu rancang juga sudah sangat matang. Semoga apa yang Ibu inginkan di kelas Ibu nanti terwujud endahnya. Lalu kapan rencana Ibu akan melakukan praktik nyatanya Bu? Insya Allah 2 hari lagi. Baiklah Bu, berarti besok lusa kita akan melakukan observasi kelas ya Bu ya. Pada mata pelajaran apa Bu Sesmi? Matematika. Baiklah Bu. Kemudian dari percakapan kita beberapa menit sebelumnya Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Setelah percakapan ini, insya Allah saya akan lebih percaya diri lagi dan sangat antusias untuk mempraktikkan pembelajaran matematika di kelas ini. Baiklah Bu, sepertinya sudah terbayang ya Bu ya apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti.
Dan kegiatan yang akan Ibu lakukan ini bersama siswa juga Ibu sudah tergambar bagaimana dari awal sampai akhirnya nanti. Baiklah Bu Sesmi, saya pun juga sudah tidak sabar lagi akan melihat bagaimana nanti keriuhan Ibu di kelas bersama siswa-siswanya. Dan saya rasa percakapan kita pada kali ini sudah cukup ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya. Semoga saya doakan Ibu sukses nanti ke depannya. Terima kasih Bu Sesmi atas waktunya. Sama-sama, kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa kita baca Al-Quran dulu. Ayo silakan kita kelas pimpin baca Al-Quran surat Yasin dan Al-A'la. Penerapan rasio yang sudah kita pelajari. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita pelajari lagi. Nah, namun nanti kita setelah belajar ini kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Bisa masalah dengan waktu, bisa dengan perbandingan besaran dengan jumlahnya atau dengan selisih besaran. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Bisa? Bisa. Semangat. Berdiri atau duduk? Berdiri. Berdiri. Oke, ayo. Tepuk semangat. Dum dum pak dam dam. Dum 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 dam. Pak dum dum pak dam dam. Ding 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 ding. Pak dum dum pak dam dam. Dum 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 dum. Dam 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 dam. Ding 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 ding. Dum 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 dum. Say aha aha. Say aha aha. Say sudah semangat semuanya? Sudah. Oke. Penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kembali. Apa itu rasio? Perbandingan dua besaran. Perbandingan dua besaran. Kita sudah membahasnya dua kali pertemuan sebelumnya. Oke, perhatikan gambar ini. Nampak? Nampak? Ada? Ada gambar baju berwarna hijau dan warna merah. Terdapat beraneka ragam jenis baju di toko Wijaya Kusuma. Beberapa baju ditunjukkan oleh gambar di atas. Rasio banyak baju berwarna hijau terhadap baju berwarna merah. Ayo. Ada yang bisa kira-kira? Siapa yang bisa bantu ibu jawab di depan? Ada yang bisa menjawabnya? Apa dulu? Apa langkah untuk soal cerita yang harus kita kerjakan? Tiket. Boleh diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui? Lihat. Perhatikan gambar. Ada dua buah yang diketahui. Yang pertama, baju hijau. Baju hijau, yang kedua, baju merah, ada. Ayo Zila. Putar sana, ayo Zila. Boleh di belakang cari dulu di buku bulannya. Baling hijau, baling merah. Hijau. Diketahuinya sudah lengkap atau belum itu? Belum. Tambahkan dulu.
Bisa duluan dari Azila selesainya? Ada? Sudah Rafa? Ini udah selesai? Udah. Selesai? Kembali belajar semuanya. Ya, perhatikan mana yang ditandai. Siapa yang sama dengan Azila? Yang sama dengan Azila ada? Mungkin Azila terlupa. Tolong dulu buat Azila biar dia bersemangat. Ayo, Aisyah. Perhatikan Azila, di mana kendalanya? Nanti ke sini aja lewatnya. Jadi, rasio siapa yang sama dengan Raisa? Terima kasih Raisa, tepuk tangan buat Raisa. Apakah Raisanya betul? Sudah? Nah, Jadi. coba lihat. Tadi Azila bermasalahnya terkendalanya lupa barangkali di sini pas mencari FPB. Makanya ketika mencari FPB untuk sebelum lanjut ke langkah berikutnya, Azila perhatikan, lihat dulu ini keduanya sama-sama bisa dibagi enggak? Bisa dibagi enggak? Kalau sama bisa dibagi, tandai baru kita lanjut ke bilangan kedua. Begitu selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, perhatikan dulu langkah kita sebelumnya. Oke. Tepuk tangan buat semua yang betul. Lanjut, soal berikut. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya, cara mencarinya. Siswa kelas 6 berjumlah 30 orang. Rasio jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Rasio jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan adalah 2:3. Jumlah siswa perempuan di kelas 6 adalah
Tanya, apa? Jumlah siswa kelas 6. Siapa yang bisa bantu Ibu? Buat diketahuinya. Nah, Upi. Situ. Iya. Jumlah siswa kelas 6. Apa lagi yang diketahui? Ini ya Rifa? Tahu? Nugi, apa lagi yang diketahui? Rasio siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Yang lain buat di belakang. Ayo, silakan buat di belakang sebelum Taufik selesai. Itu biar jawab tadi. Diketahui. Buat diketahui dulu. Lihat kata-katanya. Siswa kelas 6 berjumlah 30 orang. Apa yang diketahui terlebih dahulu? Apa? Sudah selesai? Hah? Ada yang punya pena lagi? Nugi ada suara. Juga kan berjalan. Ala Raisa? Sudah siap? Ini. Ditanya apa coba? Ya. Jumlah siswa laki-laki lah ini. Sudah siap ini? Hah? Ditanya jumlah siswa perempuan. Yang di belakang sudah ada siap? Sudah siap. Nathan CS? Sudah. Pira? Tuh. Bagaimana Fajar yang dibuat Taufik? Salah? Beda jalan? Isinya sama? Beda? Iya betul. Betul.
Bertiga sama. Silakan buat dulu. Kita lihat nanti di mana letak perbedaannya. Di mana letak perbedaan antara jawaban Sanung dengan jawaban Taufik. Jawabnya saja ya. Diketahuinya sama kan? Ya. Orang tak tambah. Baju gula kan tadi. Kita lihat di mana perbedaannya nanti. Kita beri kesempatan sama membuat tulisan. Wajah sama. Yang satu sama buku. Bila sama dengan Taufik. Zuko. Akan perbedaan jawaban antara Taufik dengan Sanung. Kita periksa mana yang betul nantinya ya. Kalian dulu diketahuinya. Semua lihat depan. Lihat diketahui. Siswa kelas 6 berjumlah. Kata kuncinya. Kata kuncinya adalah berjumlahnya. Ingat lagi. Berjumlah 30 orang. Rasio jumlah siswa laki-laki dan perempuan 2:3. Ingat kembali pelajaran sebelumnya. Kalau ada kata jumlah, maka diketahui jumlah rasio. Ada satu lagi diketahuinya. Masih udah teringat Sanung? Zuko? Oja? Nah, kalau ada kata jumlah, maka perbandingan atau rasionya kita jumlahkan dulu. Nah, setelah itu baru kita cari jumlah siswa perempuannya. Jadi siswa perempuan sama dengan berapa? Yang ditanya adalah siswa perempuan. Berapa perbandingan? Angka perbandingan atau angka rasio dari perempuan? 3. Ini laki-laki, ini Puan. maka angka rasio perbandingan rasio dari perempuan adalah 3. Kan jumlahnya jumlah rasio kalikan sebanyak siswa laki. Sudah paham Sanung? Zuko baca di mana lupanya? Paham? Paham kan? Paham? Ini Rifa? Betul? Betul. Sama dengan Taufik itu sama dengan Sanung? Ya Taufik. Tepuk tangan buat Taufik. Soal lihat. Untuk menjawabnya kita harus perhatikan dulu diketahuinya. Jadi apa ya langkah yang harus kita kerjakan berikutnya? Dengan adanya diketahui dengan jelas, maka kita mudah mengerjakan langkah berikutnya. Ya. Soal berikut, dalam sebuah kotak terdapat 120 kelereng. Dalam sebuah kotak, pahamannya terdapat 120 kelereng yang terdiri atas 80 kelereng berwarna biru dan sisanya kelereng berwarna merah. Rasio banyak kelereng berwarna merah dengan
Biru dengan merah. Biru sudah ada? Sudah? Cari garis merah. Berapa biru? 80. Merah? 40. Dari mana datangnya? 80. Berarti diketahui kita harus cari kelereng merah apa? Merah. Setelah tahu kita berapa kelereng biru, berapa kelereng merah, baru kita bisa mencari kelereng merah dengan keseluruhannya. Bisa kira-kira? Bisa? Sekarang buat diketahuinya. Siapa yang selesai nomor 1 bawa ke depan? Nathan, kalau Nathan. Perhatikan sebelum menjawab apa pertanyaannya. Pertanyaannya adalah merah dengan Hah? Baca soalnya. Pertanyaannya apa? Dengan keseluruhan kelereng. Seluruh kelereng berapa? Nah, berarti perbandingannya nanti adalah warna merah dengan jumlah seluruh. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Jumlah Sebuah peta. seluruh kelereng. Berapa? 120 kelereng. Apa lagi? Apa yang ada? Tadi biru berapa? 80. Berapa? 80. 80. Ditanya kelereng. Apa pertanyaannya? Rasio banyak. Rasio. Aku dulu. Oh, depan. Rasio kelereng merah dengan seluruh kelereng. Gawat. Lihat. Jumlah seluruh 120, biru 80. Pertanyaannya, kelereng merah dengan seluruhnya. Kelereng merah ada? Berarti kelereng merah berbanding seluruh kelereng. Ganti. Ini berapa? Ini berapa? Sudah tahu kan merah? Sudah tahu merah berapanya? Berarti cari di sini merah berapa. Ayo selesaikan. Siapa yang selesai? Bawa ke depan. Untuk Mira number 1. Ayo. Budi. Pertanyaannya rasio kelereng merah. Lihat bahasanya. Apa yang duluan? Mana ini? Oh, pergi dulu. Ayo, siapa bisa?
4. Oke, yang kelompok nomor urut 1. Angkat tangan. Ayo gabung ke sini. Sebelah sini. Nomor 2 Dilaret Kezi, nomor 3 Kela, nomor 4 di tempat si Pira. Sudah pas? Sudah? Ayo kita pergi di halaman berdiri berdasarkan kelompok masing-masing. Iya. Lanjutin. 1, 2, 3 mulai. Ini kelompok 1 ini soalnya. Yuk, ayo Taufik. Sampaikan. Nomor 1 bagaimana contohnya? Diketahui 2 liter sama dengan 4 sendok. Miring bacanya. Pokoknya 3 liter air sama dengan sedikit kopi dan gula masing-masing. Jawab. A. Kopi 3/2 dikali 4 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 sendok. B. Gula 3/2 dikali 10 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 sendok. Jadi dia memerlukan kopi dan gula sebanyak kopi sama dengan 6 sendok, gula sama dengan 15 sendok. Nomor 2. Diketahui rasio Berapa kopinya? Berapa sendok kopi tadi? kopi 6. 6. Semua yang lain, kelompok lain lihat depan. Kelompok lain katanya kopinya 6 sendok teh. Terus gula 15 sendok teh. Ya. Pertanyaannya apa di sini? Yang ditanya adalah 3 liter air ini. Yang diketahui apa? 2 liter. Maka pertanyaannya 3 liter per 2 liter kali. Kalau kopi 4. Berarti 3/2 kali 4 sama dengan 3/2 kali 4 berapa? 4 sama dengan berapa? Betul tak? 6 sendok teh. Berarti kopi betul tak? Betul. Tuh. Gula lagi, gula 10. Berarti 3/2 kali 10. Berarti dengan 3 liter gula yang dibutuhkan adalah 3 kali 5 sama dengan 15 sendok teh. Betul? Betul. Kedua lagi. 2. Diketahui rasio mangga dan apel sama dengan 4/7. Terus? Winaya memanen sebanyak 48 ton mangga. Nah, apel sama dengan apel Dia memanen apelnya berapa? sama dengan jawab. Apel sama dengan 7/4 dikali 28 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49 ton. Jadi banyak apel sama dengan 49 ton. Angka 4 ini apa ini? Angka siapa? Apel. Angka 7? Apel. Yang diketahui apa? Apel. Mangga. Berarti yang ditanya apel. Apel yang perbandingannya berapa? 4.
tambah 9? Betul. Berarti kalau nomor 1 sampai nomor 2 betul salah? Betul. Tepuk tangan buat nomor 1. Kelompok 3. Kelompok 3 lagi. Berapa? Kelompok 3 apa soal nomor satunya? Miring yang bacanya miring sampai miring. Ini sama dengan soal yang sudah tadi ya. Berarti jawabannya apa? Berapa ton apa? 49 ton. Oke, nomor 2. Sekarang soalnya ada garingan belakang suku. Mana suku? Ini? Mana? Ini yang B bacanya. Satu kotak 50 penyaris. Berarti kalau 2 kotak 100 penyaris. Berarti 250 penyaris per. Betul? 2 kotak penyaris harganya 250. Apabila setiap kotak penyaris berisi 50 penyaris, maka harga 1 penyaris berapa? 100. Cari dulu 2 kotak itu berapa puluh buah penyarisnya? 1 kotak 50 penyaris. Kalau 2 kotak 100. Ini harga berapa kotak? Harga 2 kotak. Berarti kita harus cari dulu berapa buah penyaris dalam 2 kotak. Berarti berapa buah penyaris dalam 2 kotak? 100. Berarti harga 1 penyaris berapa? 250 per 100 buah. Sama dengan berapa? Kita harus cari 2 kotak katanya. Sama dengan 250.000. 1 kotak isinya 50 buah. Berarti 2 kotak berapa isi penyaris? Sama dengan berapa? Siapa bisa mencari? 2 kotak harganya 250. 1 kotak 50 buah. 2 kotak berarti berapa isinya? 100. Berarti 1 penyaris. Berapa isi? Berapa harganya? Bagaimana tanya? Ayo, siapa bisa? Bagaimana datangnya? Berarti bagaimana cara 1 penyaris? Harga 2 kotak ini harus diperhatikan. Harga 2 kotak 250.000. 2 kotak itu isinya ini. Berarti 1 penyaris. Ingat, yang ditanya yang diketahui kali yang ditanya apa? 1 penyaris. Nah, yang diketahui berapa buah? 1 buah. Harganya harga berapa kotak? Harga 2 kotak. Berarti ini harga 2 kotak. 2 kotak itu berapa buah? 100. Berarti harga 1 penyaris berapa? 2.500. Bagaimana tanya? Bicara di depan. Nampak? Corek 0, ini cari 02. Berarti ini pindah bawah. 1 kali 200, 2.500 sama dengan? Berarti harga 1 penyaris sama dengan 2.500.
Siswa. Yang hobi menari katanya 12 siswa. Yang 42-nya apa? Jumlah seluruh. Angka limanya apa? Menggambar. 6 menari. 10 menyanyi. Berarti angka perbandingannya apa kan? Kenapa ditambahkan? Karena diketahui jumlah seluruh, maka angka perbandingan ditambahkan 5 tambah 6 tambah 10 dengan 21. Yang ditanya apa? Berarti angka perbandingannya berapa? 6 per 21 kali 42 sama dengan? Sama dengan? 2. Berarti 42 kali 6 kali 2 sama dengan 16. Betul? Betul. Nomor 1 betul dulu. Yuk berdua. Datang. Oke, yang diketahui pengunjung, jumlah pengunjung perbandingannya rasionya 4 banding 5 laki-laki dengan perempuan. Yang diketahui jumlah pengunjung perempuan saja 550. Yang ditanya jumlah seluruh, berarti apa yang kita cari dulu? Jumlah laki-laki. Berapa jumlah laki-lakinya? Angka perbandingan laki-laki 4. Angka perbandingan perempuan berarti 4 per 5 kali 550 sama dengan 550. Sama dengan berapa? Sama dengan 440. Tambahkan, yang ditanya adalah jumlah seluruh, berarti 550 tambah 550 ditambah yang jumlah perempuan tadi 440. Maka jumlah seluruhnya adalah 990 pengunjung. Benar? Tepuk tangan buat jawaban. 2. Yang berapa lagi? Kelompok 4. T gulanya, berapa gulanya? Berarti yang ditanya apa? 18 per 12 kali 4. Berapa hasilnya? 18 dengan 12 sama-sama bagi 4, 3, 18 bagi 3. Dapat 6 sendok. Tepuk tangan. Tangan dulu nomor 1. Lanjut nomor 2. Ini yang diketahui ya, waktunya 2,5 jam untuk 20 bibit tanaman. Yuk. Ditanya rasio per jamnya untuk penanaman bibit. Barak 1 jam berapa bibit yang ditanamnya? 20 dibagi 25 per 10. Banyaknya ke bawah dikali 10 ke atas 25. 20 dengan 5 sama dibagi 5. 25 bagi 5 5. 20 bagi 5 4. 5 bagi 2 5 bagi 5 2.
butuh waktu 2,5 jam. Pertanyaannya, 1 jam itu berapa bibit yang bisa dikemasnya? Maka 20 bibit tanaman dibagi 2,5 jam sama dengan 8 bibit. Maka rasionya 1 jam maka bisa mengemas 8 bibit. 1:8. Jadi rasionya 1:8. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Satu aja. Udah Bu yang semangat. Kelompoknya, tepuk tangan yang semangat. Semua sudah bekerja dengan dalam kelompok. Ibu lihat tadi ada berapa orang yang masih aja tapi itu masih bisa ditenggak. Kira-kira? Enggak. Simpan dulu yang itu. Hasil kerja kelompoknya simpan dulu. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan dalam kerja kelompok semua semangat mengerjakannya, ikutan dia. Jadi tugas dalam kelompok kita itu bisa kita kerjakan secepat mungkin. Dan yang menjaga kebersihannya tetap tadi melakukan kesepakatan kelas. Terima kasih juga. Ada yang tidak buang sampah pada tempatnya tadi atau membiarkan sampahnya berserakan. Mereka semuanya dikumpulkan. Terima kasih sekali lagi. Masih ada yang mau bertanya? Kurang ngerti? Tidak? Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sekarang kita close. Lalu buat evaluasi lagi. Semuanya dapat soal. Tulis namanya. Jangan lupa nama, jawabannya ditulis di bawah saja. Maka 1, 2, 3. Di lupa di situ. Langsung di kertas ini. Satu soal 3 menit. Berarti kita mengerjakannya dalam rangka waktu 15 menit. Silakan dua diketahui ditanya jawab. Langsung dari lembar kertas soal. Nah, ada sama mulai. Ini Sanu. Ajar yang tak. Nomor 3 Aldi dan Ali ya.
Ini gula. Oh, udah masuk semua. Nah, kumpulkan semuanya. Dan selesai. Sudah selesai, kumpulkan saja. Nanti dikumpulkan. Nanti dan Nah, pokoknya mantap. yang kumpulkan. Jam. Dua aman. Nah, kembali duduk masing-masing. Masing-masing. Sudah? Pergi. Nah, silakan kembali duduk tempat masing-masing. Nah, kita selesai melaksanakan evaluasi. Kumpulkan lagi Zila. Nah, sudah pergi. Selesai melaksanakan evaluasi. Masih pasti kalau sudah mengerti pasti bisa menyelesaikan dengan cepat, mudah, dan insya Allah untuk semuanya. Oke, tadi selama proses pembelajaran Ibu melihat ada yang sangat antusias dalam menjaga kebersihannya, dikumpulkan semuanya, kertas yang diserahkan, terutama buat Topik. Topik sudah membersihkan tadi, mengumpulkan. Tepuk tangan buat Topik menjaga kebersihan. Dan kesepakatan kelas kita yang lain berkata dengan sopan, iya kan? Nah, masih ingat kan? Masih, tapi tadi ketika pelaksanaan masih ada yang berkata panggil-panggil. Nada bicaranya juga yaitu Rafa. Mudah-mudahan di depannya kamu bisa memperbaiki diri ya Rafa. Ya, bisa memperbaiki diri. Ingat apa kemarin sanksinya? Oke, ayo. Oke. Nah, untuk ke depan minggu pertemuan kita selanjutnya di Selasa depan kita selesai lanjut pelajaran yaitu PH tentang rasio. Karena kita sudah selesai melaksanakan semuanya, kita ulangi pertemuan berikutnya. Nah, sebelum berakhir, ayo bagaimana perasaan belajar hari ini? Sesuai dengan perasaannya, tempelkan di depan. Ambil satu siswa kelompok itu dulu. Gantian ke depannya, lanjut saja. Pilih di mana perasaanmu. Mungkin Topik sedih, wajar, mungkin antara sedih dengan bahagia. Lanjut kelam. Lanjut. Lanjut saja. Sedih. Apa? Bagaimana perasaanmu? Senang sedih. Bu, bakalan masih sini. Iya, Bu. Ayahnya sedih nggak? Ada yang bersedih hari ini? Kita yang bersedih. Semua memilih senang. Apa yang membuat kalian senang? Bekerja kelompok. Apa yang bisa
mulai bisa bekerja bersuami cowok belum? Hah? Oke, kita sudah belajar tentang rasio tadi. Minggu ke depan apa yang ingin dipelajari lagi? Wah, namanya apa? Oke. Untuk hari ini karena semua sudah senang, kita ucapkan dengan Assalamualaikum Bu Sesmi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bu Sesmi, 3 hari yang lalu kita sudah melakukan observasi kelas. Lalu setelah melakukan observasi tersebut, bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tempoh hari di kelas ini? Alhamdulillah. Senang bisa melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya, tujuan yang ini kita capai bersama alhamdulillah sudah tercapai dengan baik. Lalu menurut Ibu bagaimana pembelajaran di kelas Ibu saat itu? Apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu rancang? Alhamdulillah sesuai mencapai proses pembelajarannya dari awal sampai akhir sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Baik Bu Sesmi. Kegiatan observasi kita saat itu dan kita juga sudah melakukan pra-observasi dan Ibu juga sudah melakukan semua alur tirta yang sudah kita lakukan. Kemudian hal baik apa yang sudah Ibu temukan, yang sudah Ibu tingkatkan saat proses pembelajaran tersebut? Ketika pelaksanaan proses pembelajaran, kami sudah melaksanakan proses yang bisa meningkatkan siswa, namun mungkin ada yang tidak tercapai ya. Sudah kita usahakan bisa mengambil siswa semaksimal mungkin. Kemudian baik mengerjakan latihan ataupun ketika kerja kelompok. Baik, meningkatkan hal tersebut dalam proses pembelajaran, Ibu mengharapkan semoga semua siswa itu sangat aktif, namun memang ada beberapa siswa yang belum aktif. Lalu dari yang Ibu tingkatkan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Mungkin ketika proses pembelajaran itu kan ada yang masih sudah mampu melaksanakan menjawab soal-soal itu dengan baik, menyelesaikan soal dengan baik, kemudian aktif dalam berkelompok. Namun kan ada beberapa anak yang masih belum mampu menyelesaikan soal-soal. Kemungkinan besar itu terjadi karena ini adalah pembelajaran yang kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, maka soal-soalnya agak lebih hot atau lebih berat dari sebelumnya. Makanya ada beberapa anak yang tidak mampu menyelesaikan dengan cepat, meskipun bisa tapi agak telat. Baik Ibu. Jadi meskipun tidak semua siswa Ibu itu dengan cepat ya, tadi kan nampak ketika oleh saya saat observasi itu mereka saling berebutan ya Bu ya untuk tampil ke depan, memberikan siapa yang sudah selesai atau belum. Kemudian kira-kira nih Bu, jika kita urutkan dalam poinnya 1 sampai 10, pada posisi nomor berapa Ibu berada ketika kita melaksanakan pembelajaran tersebut? Menurut saya
kalau belum sempurna ya, karena yang sempurna itu ya Allah mungkin sekitar 7 ke 8 lah. Karena masih ada yang kekurangan. Berarti posisi ibu saat kita melaksanakan observasi kemarin antara 8. Berarti ada 2 poin lagi yang akan kita kejar ya Bu ya. Kira-kira apa hambatan ibu karena belum bisa mencapai poin 10? Yang pertama, karena masih ada anak yang lambat, dan itu bukan hanya mungkin di kelas 6 saja, di semua kelas, dan saya yakin di Indonesia ini semua orang pasti mengalaminya, karena kemampuan anak itu tidak sama kan, ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang. Nah, di kelas kami ada yang anak yang lambat, inilah yang membuat proses pembelajaran itu belum bisa sempurna dilaksanakan, karena dalam pengerjaan soal itu mereka terlambat menyelesaikan. Yang kedua, ketika belajar bersama dalam kelompok, anak-anak yang lambat ini mereka tidak akan secara aktif ikut melibatkan diri menyelesaikan tugas. Baik Ibu, memang betul semua siswa itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Pasti ada yang cepat, ada juga yang lambat. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang Ibu utarakan tadi itu, lalu apa strategi yang dapat digunakan? Untuk mengantisipasi itu mungkin salah satunya yang pertama akan mencari strategi pembelajaran yang lebih bisa meningkatkan keaktifan siswa, menjangkau semua kemampuan siswa mulai dari yang cepat, lambat, dan sedangnya. Kemudian mungkin memakai media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, dan terakhir mungkin dalam pemberian soal mungkin harus diferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Baiklah Sesmi, saya rasa sudah cukup percakapan kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan lebih bermanfaat lagi Bu, dan bisa untuk menjadikan refleksi untuk masing-masing kita. Saya tutup Bu, sebelumnya saya mohon maaf jika ada khilaf atau salah saya, dan juga terima kasih kepada Bu Sesmi sudah meluangkan waktunya untuk kita